sharing bersama tentang kehidupan berpastoral dari Bapak Ibu guru agama. Dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Romo Mike. Kepada Romo saya persilakan. Nanti Pak Vincent, Pak Tersil, para dosen yang hadir, dan Bapak Ibu guru agama yang akan hadir, serta para mahasiswa yang terkasih. Pada kesempatan ini kita ingin mengendapkan pengalaman-pengalaman selama 1 minggu. Semoga semua peristiwa yang kita alami itu memberikan makna bagi perjalanan dan perjuangan hidup kita sebagai calon guru agama. Dan sebentar akan mendengarkan seri hidup dari para guru agama. Pak Vincent yang sebagai guru di sekolah, juga sebagai kepala sekolah, tetapi juga membagi waktu untuk mengurus karya pastoral. Dan ini satu pengalaman yang luar biasa yang perlu diserikan bagi kita sebagai calon guru agama. Kemudian nanti dari Pak Ternabas akan mewakili gereja menyampaikan apa yang menjadi harapan gereja terhadap kita sekalian. Dan semoga proses ini membuat kita makin mencintai pilihan kita untuk menjadi guru agama. Nah, kegiatan seri ini akan dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama, saya akan sedikit mempresentasikan hasil survei tentang 3 hal. Kemudian sesi yang kedua, kita akan mendengar sharing dari para mahasiswa dulu yang mewakili. Ada 3 orang, mudah-mudahan itu mewakili perasaan mereka. Baik itu kurang lebih acara kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum jam makan siang. Demikian nanti saya di sini hanya memandu saja. Selanjutnya nanti kita sharingnya berdiri di atas. Pertama, ini pertanyaan feedback berkaitan dengan kegiatan live-in. Ini ada 3 hal tadi. Ini pertanyaan, apakah Bapak Ibu senang dengan kehadiran mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kegiatan live-in di lingkungan stasi Bapak Ibu? Ini rata-rata responden itu 88,2% itu mengatakan sangat senang. Betul-betul objektif atau apa ya, itu kita hargai karena ini yang mengisinya tidak hanya 1 orang. Yang berikut, apakah apa yang paling berkesan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta live-in? Ini boleh milih lebih dari 1. Ini yang persentase paling besar 6,67,8% itu kunjungan dan pendataan. Itu rata-rata responden mereka lebih beri apresiasi tadi. 17% berkaitan kegiatan katekese orang dewasa, lalu 8 katekese anak-anak dan remaja. Dan yang lainnya kegiatan liturgi mereka senang, lalu juga nanti malam kreasi itu juga mereka senang. Apakah ada hal yang tidak berkenan yang ditunjukkan oleh mahasiswa? Saya selaku umat Katolik, contoh ini Santo Yosef Bongo, dan perjalanan sebelum masih live ini adik-adik dari mahasiswa belum ada hal yang tidak menerapkan menyenangkan, dan saya yakin mereka tidak akan ada catatan buruk. Ini contoh salah satu komen. Baik, ini kita lihat di sini. Apa saran dari Bapak Ibu? Ada yang bisa saran saya, semoga mereka bisa kembali lagi ke stasi kami. Nasihat agar tidak boleh malu-malu. Ada yang malu-malu mungkin. Kemudian saran saya sebagai pengurus OFK, kegiatan ini sangat penting bagi teman-teman mahasiswa karena dengan kedatangannya di setiap stasi tentunya bawa api obor untuk menerangi umat di sini. Jadi layaknya juga teman-teman mahasiswa tidak sekedar menjadi pewarta, melainkan perlu
pelaksanaan secara nyata. Ini mungkin pesannya baik sekali. Jangan sampai waktu live-in kamu sok-sokan sebagai petugas pastoral yang profesional, nanti pulang kos mulai kembali seperti dulu, mesti dipanggil dulu, doa di basis lingkungan di kos tidak ikut. Nah, ini pesannya beliau ini. Lalu diperbanyak mahasiswa tiap tahun di stasi Bombo. Untuk kedepannya kalau bisa live ini jangan cuma 1 minggu saja, tapi kalau bisa 2 minggu. Saran dari kami, semoga adanya kegiatan live ini membuat anak-anak senang dan tertarik dalam kegiatan gereja. Kedepan dan seterusnya mohon supaya tetap diadakan kegiatan live di setiap stasi. 1 stasi lebih diperbanyak lagi. Ternyata umat tidak kapok menerima, minta perbanyak lagi. Baik, itu kurang lebih feedback tentang kegiatan live-in yang disampaikan oleh umat. Nanti mohon masih bisa diisi lagi supaya lebih banyak. Baru 34. Nah, ini peran tanggung jawab keluarga. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling penting yang harus diperjuangkan? Ini pendidikan anak dan masa depan mereka 100%. Artinya secara keinginan niat mau prioritaskan pendidikan dan masa depan anak. Apakah Bapak Ibu nasihat anak di kegiatan gereja? Rata-rata 82% iya. Kemudian 14 cukup dan ada 2,9 yang jarang. Ini orang tua yang jujur semua. Bagaimana perasaan Bapak ketika anak tidak ikut pelajaran? Ini 84% marah. Kemudian ada juga yang sekitar 12% itu biasa-biasa saja. Ini luar biasa. Ini hasil temuan. Kalau diisi dengan baik, itu bisa menjadi potret dari suasana hati untuk pikiran Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak ketika anak tidak ikut kegiatan di gereja? 87% itu mereka kecewa, marah. Ini kecewa dan marah, tapi nanti mudah-mudahan konsisten. Apakah Bapak merasa sudah menjadi contoh? Ada yang 85 merasa sudah, ada yang belum menjadi contoh yang baik 8%, dan ada 3 yang kurang, itu ada ini. Baik, apakah Bapak ajarkan anak untuk berdoa, khususnya doa-doa pokok? Di 82 bilang sudah, ada juga yang masih belum. Nah, ini tentang kehidupan umat berkaitan dengan ini. Lalu ini berkaitan dengan mutu pendidikan. Apakah mutu pendidikan di Prok ini sudah baik? Ada 80% mengatakan sudah baik, sangat baik, ada yang sedikit baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat kurang baik. Jadi ini persepsi umat tentang standar mutu itu variasi, dan ada yang mengatakan paling banyak sudah sangat baik. Baik, ini pertanyaan berikut. Jika mutu masih rendah, kira-kira faktor apa penyebabnya? Ini ada banyak jawaban yang berbeda-beda setiap orang. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, ada faktor lingkungan, kurangnya motivasi dari orang tua, lebih takut anak kurang tekun belajar, kurangnya berbagi ilmu, adalah kurangnya ekonomi, masalah ekonomi. Ini yang harus dilakukan adalah melakukan pola pendekatan kepada orang tua murid untuk benar-benar mendampingi anak. Nah, ini kurang lebih ada faktor ekonomi, ini bisa dikelompokkan. Ada faktor ekonomi, soal kesadaran. Dan ini. Kemudian ini pertanyaan poin ketiga, indikator soal pastoral. Ini mohon maaf Pak Ternabas, ada pertanyaan sedikit soal pelayanan pastoral di sini. Menurut Bapak Ibu, orang muda, apakah pelayanan pastoral di Proki sudah baik? 83,6 itu sudah sangat baik. Ada 30 yang baik, ada 6 yang masih kurang baik. Apakah ada hal yang kurang disukai umat dari para imam yang bertugas di paroki ini? Jika ada, mohon disebut apa hal yang masih kurang. Ini yang paling banyak ini tidak ada, semuanya baik. Tidak, tapi ada berapa ya? Tidak sering turun di tengah-tengah umat, melihat seorang langsung keadaan umat, mengenai ekonomi, kualitas iman umat, sehingga dalam mengambil
kebijakan pastoral bisa membantu umat. Ini masukan dari umat. Berikanlah penilaian terhadap penegakan pastoral yang dilakukan oleh para imam yang bertugas di paroki ini. Di ini 75% sudah baik, ini 16 cukup baik, kemudian 6,1 masih kurang baik. Ini usulan praktisnya banyak. Saya tidak bisa baca dan saya kasih di Romo saja. Ini usulan, ada yang bilang lapangan bola kami tidak ada lagi. Kemudian ada yang mari membangun iman sama-sama. Kemudian ada jadwal kunjungan katekese supaya terus berlanjut. Saya pikir ini hasil angket Pak Vincent Pater. Ini sebagai potret bagaimana aktivitas 1 minggu dan juga mendukung tema pembicaraan kita selama live ini. Ini sesi pertama selesai. Selanjutnya kita akan masuk sesi kedua, sesi seri. Ini testimoni yang diberikan melalui instrumen angket, hari ini melalui individu yang mengalami langsung. Jadi mahasiswa ada 3 orang. Kita akan dengar yang pertama dari adik-adik yang masih unyu-unyu, yang baru pertama ikut live in. Dia baru semester 2. Biasanya perasaannya masih murni, apakah polos ataukah bisa jadi baperan. Mari kita dengarkan sharing dari Adi Sonia. Waktu dan kesempatan disilakan di sini. Yang terhormat Pater Barnabas selaku Pastor Paroki Santa Maria Hombakaripit, yang saya hormati para dosen Romo Mikel dan Pater Sil, dan yang saya hormati Pak Vincent, serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Nama lengkap saya Gabriela Sofiani Seino, biasa dipanggil Sonia. Saya baru semester 2. Jadi baru-baru ini saya kenanya live in di stasiun Larapamba. Nah, ketika kami tiba di sana, kami diantar di rumahnya Bapak Pembina Umat yang biasa disapa Bapak Arsen. Itu terlalu begitu dengan situasi umat yang menyambut kami dengan begitu antusias, membuat kami semakin bersemangat. Nah, setelah kami tiba di sana, kami sempat bersalaman dengan semua umat. Setelah itu kami masih berkenalan juga dengan beberapa umat. Lalu karena kami tiba di sana dengan sudah sore sekitar jam 6 ya. Ya, kami tiba di sana sekitar jam 6. Lalu kami dibagikan di rumah Bapak Mama Angkat. Nah, ketika itu kami dibagikan di rumah Bapak Mama Angkat, jadi kami terpisah-pisah. Ketika kami tiba di sana, kami juga disambut baik dengan di rumah Bapak Mama Angkat. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan di rumahnya Bapak Mama Luke. Nah, di situ Mama bilang begini, aduh anak, kami di sini tidak ada apa-apa. Di situ ada, kalau kalian di sana biasa makan dengan makanan. Nah sudah, mereka bilang tidak ada apa-apa, tapi habis kami siap-siap dong panggil mari makan ini sudah dengan ayam kampung ini harganya orang Bodi itu tinggi sekali. Jadi kami diutamakan masyarakat tamu begitu, dengan keterbatasannya mereka mau menerima kami begitu. Nah itu ketika hari pertama. Hari keduanya itu kami melakukan pendataan dengan kakak-kakak. Di situ kami ditemani dengan kakak Eti sama kakak Yos. Nah kami melakukan pendataan ke setiap basis. Jadi pertama kami ke basis 1. Rumahnya itu kalau di basis 1 agak ada yang dekat, ada yang jauh. Dan di situ dia punya medan asli. Kami masih masuk ke hutan-hutan. Keluarganya dikatakan Katolik, tetapi banyak yang belum dibaptis juga. Ini belum menerima sakramen pernikahan. Jadi itu banyak. Setelah itu kami melakukan pendataan di sana dan respon umat-umat di sana sangat baik. Betul-betul sangat baik di sana. Mereka tuh selalu menerima kami. Jadi kami tuh merasa kayak anak kandung sendiri. Bahkan ketika kami melakukan pendataan itu umat di sana bilang begini, ini anak sebentar, ini tunggu makan dulu ya. Jadi kami bilang, Bapak tunggu dulu, Bapak Mama kami masih melakukan pendataan. Nanti sejak dalam begitu. Lalu dia bilang, oh iya pulang dari sana langsung makan ya dalam begitu. Jadi kurang lebih itu selama 1 hari sudah ada 4-5 buah rumah yang menyiapkan kami makan. Mau pendampingan sekali sama mau katekese. Nah
Di situ kami sudah kasih tahu umat juga kalau untuk jam 3 ada pendampingan sekali dan jam 4 katekesi. Tapi karena hujan ini akhirnya kami masih berteduh. Tapi walaupun kami berteduh tapi umat dan anak kami ternyata sudah siap di gereja. Kami masih sementara melakukan pendataan, tetapi anak kami sudah ada. Umat juga yang bapak macam yang sudah ini mama-mama, bapak-bapak juga sudah ada. Jadi di sana responnya mereka tuh sangat baik begitu. Kami bilang jam 3 dan datang jam 3 betul. Sementara kami sama sekali belum selesai pendataan saat itu. Tapi karena kondisi yang kurang baik, akhirnya hari itu ini yang sebenarnya rencananya untuk pendampingan sekali sama katekese dipending dulu karena hujan dan itu letaknya itu agak jauh dari gereja. Karena jam 3 kemarinnya kita tidak jadi untuk pelatihan sekali sama katekese. Akhirnya kami bilang bapak mama ini sebentar jam 3 jam 4 ada katekese dan jam 3 itu ada pendampingan sekali. Ada dan antusias dari adik-adik itu luar biasa sekali. Sampai itu mereka langsung bilang kakak baru sudah mulai sekali begitu. Sudah kami ajarkan mereka yang ini tentang tepuk-tepuk, tentang lagu dan mereka tuh cepat sekali hafal. Jadi itu pengalaman dan juga yang menurut saya yang paling berkesan itu pada saat berpisah. Nah kemarin itu pas perpisahan kami berpisahan di gereja dan juga tuh tidak pengumuman perpisahannya dia hari Minggu. Di situ bapak pembina umat bilang hari Senin itu kita ada perpisahan dengan anak-anak mahasiswa. Jadi kalau bisa nanti mama-mama, bapak-bapak bisa sumbang ayam begitu supaya kita masak untuk kita punya anak-anak. Dan respon umat-umat sangat baik. Oke baik, nanti saya tunggu ini. Semoga dengan adanya kami itu juga bisa memotivasi mereka supaya mereka juga. Jadi pengalamannya saya tuh ketika mengikuti live-in saya sangat bahagia dan saya sangat berterima kasih kepada dosen karena sudah memilih saya juga untuk ikut live-in dan ini pengalaman yang sangat menyenangkan untuk saya. Perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Mario Panradon Ama. Saya semester 4 dan biasa disapa Abdul. Asal paroki Santo Yosef Pekerja Manola. Di sini dari pertama pada saat penerimaan di paroki sini bagi pribadi saya itu sangat luar biasa. Mengapa? Karena ketika kami tiba di paroki, kami pun juga diterima oleh setiap pembina umat, ketua lingkungan yang ada di paroki sini. Dan kami yang kena di lingkungan Elizabeth pada saat itu walaupun hujan-hujan juga, tetapi pengurus gereja di sini sangat luar biasa dengan menerima kami dengan baik, datang dengan hujan-hujan dan jemput kami di paroki. Setelah itu kami pun juga tiba di tempat kami yaitu di ketua lingkungan. Kami tiba pertamanya di ketua lingkungan. Lalu di situ tiba ibu ketua lingkungan sudah sangat siap dengan baik. Di situ itu kami dibagi dalam setiap basis. Kami yang 10 orang kami dibagi dalam setiap basis. Kami sebagai mahasiswa sangat bangga dan sangat senang karena kami bertemu dengan orang-orang baik yang ada di paroki sini. Dan itu adalah salah satu contoh dan teladan bagi kami sebagai mahasiswa agar apa juga ke depan ketika kami menerima orang dari luar dapat kami menerima dengan baik. Dan yang menjadi harapan umat di lingkungan kami ialah supaya apa yang menjadi kegiatan kami ini bisa menjadi bisa dapat mengembangkan kehadiran umat di paroki sini. Umat di sini sangat berharap agar dengan kehadiran kami sebagai mahasiswa, anak-anak mereka, keluarga mereka, semua yang ada di paroki ini dapat lebih mengembangkan iman secara baik. Dan juga mereka sangat berharap agar kita sebagai mahasiswa terus untuk membangkitkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita jangan gagal di tengah jalan. Dan itu adalah salah satu harapan umat. Dan bahkan mereka berharap kalau boleh 2-3 tahun ke depan datang lagi live-in di sini. Kenapa kalian hanya 1 minggu saja, tidak 1 bulan? Tetapi kami bilang ini kegiatan kami sudah ada targetnya Bapak Mama. Lalu ketika kami melakukan kegiatan di lingkungan kami,
bukan hanya orang-orang biasa. Di situ semua orang berpendidikan. Ada yang guru, ada kepala sekolah, ada camat, ada yang sarjana hukum, pekerja perkantoran. Jadi kami sebagai mahasiswa sangat berhati-hati akan apa yang kami sampaikan. Jangan sampai sebentar ini kami sampaikan salah. Itu tantangan bagi kami. Lalu bagaimana cara kami untuk kami bisa menyampaikan dengan baik supaya kami jangan dapat kritik yang tidak baik. Karena sebagai mahasiswa dan kami disuruh dari sana supaya melakukan segala yang baik, bukan yang tidak baik. Pada saat kami sampai di lingkungan ini, kami juga setiap kali untuk melakukan kegiatan, kami terus untuk berkumpul di rumahnya Ibu Ketua Lingkungan. Dan di situ merupakan salah satu persiapan kami akan apa yang kami sampaikan kepada umat, agar apa yang kami sampaikan itu umat dapat mengerti begitu. Dan itu kami sangat membutuhkan persiapan yang baik. Oke? Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Karena atas nama Angela Putri dari Stasi Wikit, jadi orang Kodim. Nama lengkap saya Angela Putri Bupati dan saya berlive in di Stasi Wikit. Ini asal paroki saya dari Santo Dominikus de Guzman Karuni. Baik, saya akan share pengalaman mulai dari pertama kami sampai. Selama saya berlive in di Stasi Wikit kurang lebih 1 minggu. Pertama kali saya sampai di Stasi Wikit, jujur umat di Stasi Wikit itu tidak jauh beda dengan yang Adi Sonia sama Adi Abdul menceritakan, bahwa umat di sana itu menerima kami dengan antusias. Stasi Wikit itu memiliki harapan. Harapan mereka itu, mereka mau 2 tahun atau 3 tahun ke depan lagi ada mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik yang berlive in di Stasi Wikit. Nah, itu harapan mereka. Lalu harapan mereka mau lagi beberapa tahun yang akan datang ada yang menjadi pembina umat di Stasi Wikit dan menjadi guru agama. Kebetulan Stasi Wikit sama sekolah itu dekat. Jadi di situ juga saya memiliki harapan. Selain dari harapan ini umat di sana, saya juga memiliki harapan. Saya bilang begini, Bapak Mama jangan mengharapkan kami mau menjadi guru agama atau pembina umat di stasi tersebut, tapi Bapak Mama juga, kami juga memiliki harapan agar Bapak Mama mengutus salah satu anak untuk menjadi guru agama. Itu harapan kami juga mahasiswa. Lalu tantangan lain lagi itu, Stasi Wikit punya wilayah yang cukup luas dengan begitu umat yang ratusan lebih, kakak yang ratusan lebih dengan umat yang ribuan. Jadi kemarin jujur kami yang di lingkungan Santa Ana kami belum data semua karena banyak sekali umat. Lalu hujan lagi, lalu situasi memang yang membuat kami itu tidak data semua umat. Teman-teman, yang terakhir dari saya, dari semua tantangan yang saya dapat dari atau pengalaman yang saya dapat, yang saya peroleh dari Stasi Wikit, itulah yang memperkuat komitmen saya untuk menjadi guru agama yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Seri dari para mahasiswa mewakili teman-teman yang mengalami pengalaman live-in. Selanjutnya kita akan mendengarkan seri dari perwakilan guru agama Katolik yang juga seorang aktivis paroki. Beliau ini boleh dikatakan sebagai tokoh di sini, tokoh umat, tokoh masyarakat juga. Selamat siang untuk kita semua. Saya juga gugup. Saya biasanya berhadapan dengan siswa SMP, lalu sekarang ini berhadapan dengan mahasiswa. Kalau maha itu kan maha pencipta, maha berarti paling sudah, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Baik, saya tadi mendengar sharing dari teman-teman, itu merasa senang sekali, gitu. Sukacita, gembira. Tapi jangan kegembiraan yang ada itu menjadi sebuah hal yang mendasari panggilan teman-teman itu. Dan kemudian tahun 92, tanggal 1 Agustus 92, saya itu ditempatkan oleh uskup di paroki Santa Maria Sultan Makaripi.
dari tahun 92, tanggal 1 Agustus dan tanggal 10 saya mulai pertama itu mengajar di SMP Katolik Ponakaku. Dan waktu itu mengajar di sini dan saya mendapat tugas tambahan menjadi guru agama stasi. Itu stasi Aragudo, itu dekat hutan Jati sana. Tetapi kemudian karena sudah ada di situ pembina umat, ada stasi baru yang akan dibangun di stasi Kadimbil yang sekarang ini. Lalu saya ditugaskan untuk mulai membuka stasi di situ. Dan itu tugas saya. Sejak tahun 92 saya di sini, saya diangkat lalu SK Uskup itu sekretaris Dewan Paroki sampai dengan saat ini. Belum ganti juga ini sekretaris sampai dengan saat ini. Lalu saya sebagai guru agama mendapat di SMP dan waktu itu sampai tahun 2000. Tahun 2000 itu ada kesempatan untuk tes PNS. Dan waktu itu saya tidak punya keinginan sebetulnya untuk tes. Pas sidang pastoral di keuskupan, lalu Bapak Lawrence tokoh umat di sini dulu itu dia yang bilang pada saya, anak, engkau pakai motor pergi dulu daftar untuk tes. Lalu saya izin dari sidang itu, lalu saya pergi untuk kemudian daftar ikut tes. Karena ada penerimaan besar-besar waktu itu pada saat Gusdur. Lalu saya tes dengan begitu banyak teman dan kemudian ternyata lolos dan saya menjadi PNS tahun 2000. Setelah PNS saya kemudian ditempatkan di SD karena formasi SD. Kenapa saya tetap menjadi guru agama? Ketika saya diutus waktu itu, kami selesai ada misa pengutusan dan itu dipimpin oleh Insinyur almarhum Edi Sam. Dan dalam homilinya, dalam khotbahnya dia bilang, kamu ingat para katekis, ketika kamu pulang nanti, jangan Anda menuntut pakai mulut. Biarlah pekerjaanmu itu yang kemudian menuntut. Jadi jangan sampai di sana kalau ditawarkan di sekolah, jangan langsung tanya gaji berapa. Tidak boleh. Gajimu akan dibayar berdasarkan pekerjaan Anda nanti. Lalu dia kasih perbandingan. Seorang tukang kalau diminta untuk kerjakan ini bangunan, kalau dia bilang borok berapa sekasih, dia belum kerja sudah minta borokannya berapa, sementara hasil pekerjaan tidak bagus. Seorang tukang dia ditawarkan, dia kerja. Setelah dia kerjakan hasil pekerjaannya bagus, maka kemudian pekerjaan itu yang akan berbicara kepada orang lain, sehingga kemudian dia itu akan terus dipanggil. Kenapa? Karena pekerjaannya yang sudah membuktikan tentang dirinya. Demikian itu, sehingga itu yang memotivasi saya, sehingga dulu waktu pertama menjadi guru agama keuskupan gaji itu 75.000 dan itu cukup untuk hidup, dan kita dipacu untuk bagaimana mengatur uang yang 75.000 itu supaya bisa mengurus diri dan juga bisa bantu sedikit orang tua. Soal dia kurang, tetap ada kurang. Sekarang gaji PNS itu mau 3 juta tetap juga mengeluh. Dulu 75.000 tidak mengeluh, sekarang 3 juta tetap mengeluh. Itu persoalan. Beda. Jadi itu yang memotivasi saya sehingga sampai sekarang saya tetap guru agama. Dan prinsipnya yang saya pegang adalah kita harus sampai pada tingkat di mana kita sungguh mencintai bekerja dan panggilan. Sesuatu yang kita cintai itu akan mendorong kita untuk merelakan apa yang kita punya, yang kita miliki untuk sesuatu yang kita cinta. Ketika kita memang jatuh cinta pada panggilan kita sebagai katekis, maka waktu harus ada, tenaga harus ada, dan kita harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan guru mata pelajaran yang lain.
kita itu dipanggil. Kalau siapa itu? Oh, itu punya guru agama. Kalau guru matematika lihat, siapa itu? Saya punya guru. Dia tidak bilang saya punya guru matematika. Dia tidak bilang guru bahasa Inggris. Tapi kita lewat siapa itu? Guru agama. Guru agama. Artinya panggilan kita itu melekat dengan diri kita. Karena dia melekat, maka apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Jangan sampai kita bilang nanti pertemuan kurs pernikahan jam 3, pasangan surat jam 3, kita datang jam 4. Kita dipercaya lagi. Entah mereka datang tepat jam 3 atau tidak, kita sebagai guru agama yang sudah menjanjikan jam 3, kita sudah harus ada di situ jam 3. Kalaupun mereka nanti datang agak terlambat, tidak apa-apa. Sehingga kita punya dasar, sesudah pertemuan kali pertama kita bilang, ingat ya, harus dengan cara kita. Itu yang paling penting. Jangan. Kemudian ketika ada di sekolah, guru agama itu harus menjadi potret bagi teman-teman guru yang lain. Ketika kalau di sekolah ini kan pro kontra ada dengan kepala sekolah, yang lain bilang kepala sekolah. Guru agama jangan ada di satu kelompok, harus ada berdiri di antara dua itu, sehingga kemudian memberikan pemahaman supaya tidak ada dua lagi kelompok, tapi ada satu kelompok. Itu hal-hal kecil tetapi sangat penting. Lalu seorang guru agama harus punya keterampilan lebih. Tidak saja menjadi guru agama, harus bisa dirigen, harus bisa itu main gitar atau bisa olahraga. Karena nanti peluang untuk bisa masuk di sekolah juga kalau ada tawaran lain selain menjadi guru agama. Ketika itu ada, IT-nya bagus, itu Anda akan dipanggil. Tapi kalau hanya andalkan guru agama, itu tanpa keterampilan lebih juga menjadi susah. Ini sekarang ini kalau prodi keagamaan ini 3-4 tahun lagi akan seperti di Flores. Banyak sekali katekis. Dan kita akan ada di stasi. Untuk memperebutkan untuk masuk di sekolah-sekolah, maka itu tadi kita harus punya nilai jual lebih. Nilai jual lebih sehingga akan mudah kita masuk pada lingkungan sekolah-sekolah yang lain. Maka ketika ada saya sering dengan Romo, ada olah vokal, itu menjadi sangat penting. Musik liturgi menjadi sangat penting. Saya dulu kecewa karena waktu musik liturgi termasuk kanis. Kalau musik liturgi tanda tangan, lalu pulang di kamar tidur. Tapi kalau bilang kor keluar ke paroki, karena itu pasti makan kanis. Saya karena orang Sumba keras, saya nanti yang tulis ya ini tulis nama. Jadi ikut kor kalau pergi makan daging keluar. Tapi kalau musik liturgi di kampus, tidak itu. Jangan ikut jajak kami. Teman-teman harus kuat. Karena kalau kita sudah sampai di paroki itu, di stasi, segala sesuatu kita akan menjadi harapan. Saya kira ini kurang lebih sharing saya. Sudah ada sekian pastor, saya selalu bersama-sama di paroki ini. Pater Barnabas kali yang kedua menjadi pastor paroki di tempat ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sharingkan. Kiranya itu bermanfaat. Tapi intinya bahwa untuk menjadi katekis kita harus mencintai ini sebagai sebuah panggilan. Kalau kita tidak mencintai ini sebagai sebuah panggilan, maka memang akan kemudian kita kecewa ketika kita berada di tengah-tengah umat, baik di basis maupun di stasi atau di paroki. Saya sudah menalang buana di beberapa paroki. Saya menjadi pastor paroki pertama itu di sini tahun 1999. Kemudian ini berakar di sini. Kemudian dipindahkan itu ke Temangura 4 tahun. Dan aku 4 tahun, kemudian ke Jakarta 4 tahun, lalu Tamahora dan Batak 4 tahun, berkembang di sini
Saya sudah 2 tahun lebih di sini, kita sampai kapan? Dipindahkan juga, Pak. Yang tinggal di situ dua, Pater tinggal di situ, bangun gereja di dulu. Nah itu kalau mau digeser siap juga, Pak. Kalau siap, punya pengalaman itu di Sumba sini, yang selalu ikut kegiatan itu katekese, doa rosario, pengalaman kita di mana-mana itu di Budi itu lebih banyak itu punya bahasa. Di Mamura lebih banyak orang dewasa. Di Wenapu banyak orang dewasa, anak-anak juga itu. Terutama orang rosario, katekese kurang diminati. Saya kira kita masuk ke sini mulai dulu di Sumba, kita sering pengalaman itu kurang diminati. Tapi kalau doa rosario tiap malam itu mereka berkumpul dari satu rumah ke rumah yang lain. Di Jakarta lagi ya. Jakarta yang ikut doa rosario itu orang dewasa, tapi tidak anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak punya kegiatan lain, tidur atau apa. Tapi yang ikut kegiatan doa rosario itu orang dewasa. Di Lamahora itu hidup itu basis kami begini. Kali perlu di sini, mungkin di perlu yang lain di Uspan sini hanya ada namanya KBG. Ada berapa yang hidup yang lain tinggal lama sih. Tidak kegiatan KBG, mungkin doa rosario. Tapi di Lamahora kegiatan KBG-nya itu KBG itu aktif. Doa rosario. Kalau ada satu kejadian, satu peristiwa tentang pesta atau kematian, yang tangani pertama adalah kelompok basis itu basis dulu. Ya, di Proki ini saya kira sejak saya di sini dulu atau sebelumnya, para katekis, para buka pembina umat beragama sangat perhatikan. Setiap bulan di sini selalu ada pertemuan pembina umat beragama keliling dari stasi ke stasi. Dan mereka sering pengalaman duka-duka mereka. Kita buat program untuk bulan depannya, tapi mereka berkumpul dan sangat itu mengatakan aktif dan diperhatikan. Umat beragama katekis itu sangat penting. Dan teman kerja itu dari Pastor Koruki. Saya di Jakarta menarik juga di Papua. Saya punya ide kardinal ini. Para pastor, para dewan pastoral adalah gembala baik dan murah hati. Pak bisa bergembira saja. Tapi ada banyak juga agama betul. Tadi Kementerian Agama itu yang tugas di sekolah lalu selesai. Tidak membantu di Proki, tidak membantu di stasi. Ya, terima kasih. Komike, Pak Tersil, para dosen, ya mahasiswa itu telah hadir di sini. Ya. Itu dengan banyak sukanya di stasi itu. Sukanya tadi diomong di wiki tadi itu saya tahu kalau dia omong di wiki tadi saya tahu di sana. Saya sudah satu pegangan satu catatan saya tahu apa terjadi di stasi wiki. Saya kira di stasi lain tidak mengalami seperti seri kata. Ada yang alam juga. Tadi macam dilepas sendiri itu sebenarnya tidak boleh toh. Umat di situ bersama-sama dengan mahasiswa tentang mereka. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini sharing saya apanya sedikit berguna. Sekian terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih dan kita mengakhiri ini mohon Pak Tersil memberikan semacam closing statement, penegasan dan juga berbagai hal yang
Pater ingin tegaskan untuk membantu kita untuk makin mengendapkan semua pengalaman ini waktu kami berikan. Pak Miguel, Pater Barnabas, Pak Vincent, Pak Hen, dan adik-adik mahasiswa yang saya kasihi dalam Kristus. Jadi hari ini adalah hari yang disebut dengan internalisasi nilai. Ya. Jadi ada pengalaman, ya, pengalaman itu harus dimaknai. Karena bermakna, maka itu punya nilai, dan nilai itu yang ditanamkan dalam diri kita, termasuk kami juga, ya, bukan hanya kalian. Nah, nilai yang ditanamkan dalam diri ini, itulah yang menjadi pedoman perilaku. Jadi tadi sharing pengalaman semua tuh, pengalaman baik dari mahasiswa, Pak Vincent, Pater Barnabas, itu pengalaman. Dan belum ada bantahan mengenai pernyataan bahwa experience is the best teacher. Ya, tahu? Pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin kamu baca buku banyak beberapa buku tentang pastoral ini itu. Tapi sharing Pak Vincent, sharing Pater Barnabas, sharing Sonia, Putri, Abdon, dan mungkin di antara kamu saling sharing, itu yang akan lebih melekat, ya, di alam sadar. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Mengapa? Karena pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Itu beda dengan pengetahuan lain. Rumus Pitagoras kamu boleh lupa, dan memang sudah lupa. Tetapi seorang guru yang pukul kamu waktu SD kelas 1, itu kamu masih ingat namanya sampai sekarang. Dan seorang guru yang mengajarkan kamu dengan sangat baik, yang memberi motivasi kepada kalian, itu kamu masih ingat sampai sekarang. Dan kamu akan bercerita suatu saat nanti, ketika saya SD kelas 1 dulu, guru ini yang membuat saya bisa begini. Mungkin pelajaran yang diajarkan, materi yang diajarkan itu kamu sudah lupa semua. Tapi pengalaman itu masih membekas, dan itu menjadi punya nilai tertentu, dan itu menjadi pedoman perilaku. Jadi hargailah semua pengalaman, baik pengalaman yang di-sharingkan tadi maupun yang kamu alami di stasi atau lingkungan-lingkungan. Capaian kita itu bukan soal umat banyak berkembang, bukan. Jadi kita ini bekerja untuk jiwa-jiwa. Saya khotbah hari Minggu itu, saya dengar di Anggut-Anggut itu, kita itu bekerja itu untuk jiwa. Mengapa jiwa orang itu bergerak untuk menyambut kalian? Ya karena kamu ini akan bekerja untuk jiwa, bukan untuk badan. Kalau kamu datang sebagai orang tukang salon untuk mempercantik orang, untuk membuat orang sehat, segar bugar, itu saya kira orang tidak akan jemput kalian, kasih kain dari malam dan segala macam. Tapi karena kamu itu adalah orang-orang yang akan bekerja untuk urusan jiwa, keselamatan jiwa, dan yang menyelamatkan jiwa itu adalah Tuhan. Dan itu kamu mengantar orang, mengajarkan orang, membawa orang kepada Tuhan. Saya kira Tuhan sudah menggerakkan jiwa-jiwa umat itu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa yang tidak tahu bahasa Indonesia itu gerak jiwa mereka digerakkan oleh Tuhan untuk menerima kalian. Bahasa Indonesia mungkin mereka tidak paham, tapi ada satu bahasa yang diajarkan oleh Tuhan, yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri mereka, yaitu bahasa cinta. Dan itulah yang kamu alami. Benar kan? Ya. Sekian dan terima kasih. Kata-kata terakhir itu sangat disambut antusias, bahasa cinta, sehingga ajarlah kami bahasa cinta ya. Dan saya harap sudah berkoordinasi dengan Ibu Ketua. Mungkin Ibu Ketua sini dulu, biar kita perkenalkan sedikit ini. Tepuk tangan dulu. Ini namanya siapa nama kamu? Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Immaculata Tamalina
biasa disapa Irma. Saya dulu alumni dari SMP Katolik Bonakaka dan ini saya punya kepala sekolah. Tidak pernah kena tampilkan karena memang sana baik. Baik, ini Irma menjadi ketua KOPAK. KOPAK itu Komunitas Mahasiswa Prodi Agama Katolik. Beliau dari stasi Karaka, bukan stasinya MDT, stasi Karara, kuasa Paroki Makaniti. Jadi terima kasih, silakan duduk. Kita tutup dengan doa. Ibu Eki. Terima kasih kepada Pater Barnabas, Pak Vincent dan teman-teman yang sudah menceritakan pengalamannya. Ya Allah Bapa di dalam surga.